Hai guys, gue di sini lagi. Kali ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang pasti lu semua pernah rasain, tapi mungkin jarang banget lu sadarin sepenuhnya. Validasi. Ya, kebutuhan untuk merasa diakui, diterima, dan dikatakan bagus atau cukup oleh orang lain. Tapi seberapa jauh sih kita harus bergantung sama validasi dari luar? Dan kenapa sebenarnya validasi dari dalam diri sendiri itu jauh lebih penting, tapi seringkali lebih susah didapetin? Oke, gue mulai dari cerita pribadi ya. Dulu banget, gue itu tipe orang yang hidupnya kayak di panggung. Setiap postingan di medsos, nunggu like. Setiap hasil kerja, nunggu pujian. Setiap keputusan, nunggu restu dari orang tua atau teman-teman. Rasanya harga diri gue naik turun kayak roller coaster, tergantung komentar orang. Kalau lagi banyak yang bilang, keren, ya dunia cerah. Kalau sepi atau ada yang kritik pedes, langsung galau, insecure, mikir gue emang gak cukup baik ya. Sampai akhirnya gue ngeh, hidup kayak gitu itu melelahkan banget. Gue jadi boneka dari ekspektasi orang. Lalu gue mulai belajar pelan-pelan untuk beralih dari mencari validasi eksternal ke membangun validasi internal. Nah, apa sih bedanya? Validasi eksternal itu kayak minum air laut. Semakin lu minum, semakin lu haus. Sumbernya dari luar. Like, komentar, pujian, jabatan, gaji gede, penampilan yang dipuji, bahkan jumlah followers. Semuanya sementara guys. Dan yang bikin bahaya, ini bikin ketergantungan. Lu akan terus merasa perlu konfirmasi dari orang lain buat merasa cukup. Riset dari bidang psikologi sosial, kayak yang dijelasin sama Dr. Jennifer Crocker dari University of Michigan, menunjukkan bahwa orang yang terlalu bergantung pada validasi eksternal cenderung punya self-esteem yang labil, lebih rentan stres, dan hubungan interpersonalnya jadi kurang sehat karena terlalu banyak people pleasing. Lu hidup buat memenuhi standar orang, bukan standar diri sendiri. Sedangkan validasi internal itu kayak punya sumur air bersih di dalam diri sendiri. Lu bisa ngasih ke diri lu sendiri pengakuan, apresiasi, dan penerimaan. Lu yang menentukan nilai diri lu, bukan orang lain. Lu yang bilang, gue udah berusaha maksimal dan gue cukup. Konsep ini sering dikaitkan sama teori self-determination theory dari Deci dan Ryan yang nunjukin bahwa salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia adalah kompetensi dan otonomi, merasa mampu dan punya kendali atas hidup sendiri. Kalau lu bergantung sama validasi eksternal, otonomi lu hilang, lu serahkan kendali keluar. Tapi gue nggak bilang validasi eksternal itu 100% jahat ya. Manusia itu makhluk sosial. Wajar kalau kita butuh pengakuan dan rasa diterima. Masalah muncul ketika itu menjadi satu-satunya nilai diri kita. Ketika kita kehilangan kemampuan untuk ngasih nilai ke diri sendiri. Nah, gimana caranya mulai pindah dari butuh orang lain bilang gue hebat, jadi gue tahu nilai gue apapun kata orang. Pertama, mulai sadar dan akui. Setiap kali lu ngecek medsos nunggu notifikasi atau nunggu reaksi orang setelah presentasi, tanya ke diri sendiri, kenapa gue butuh ini? Apa yang bikin gue nggak yakin sama yang udah gue lakuin? Kesadaran ini langkah pertama yang krusial. Kedua, belajar memisahkan fakta dari opini. Misal, lu bikin proyek, dan bos lu bilang jelek. Faktanya, dia bilang jelek. Opininya, itu pendapat dia berdasarkan persepsinya. Itu bukan fakta mutlak tentang kemampuan lu. Lu bisa evaluasi mana bagian yang bisa diperbaiki tanpa langsung nyimpulin gue memang bodoh dan gak berguna. Ketiga, praktekin self-compassion. Dr. Christine Neff, peneliti utama di bidang ini, bilang bahwa self-compassion atau rasa kasihan ke diri sendiri jauh lebih penting daripada self-esteem yang bergantung pada keberhasilan. Artinya, lu perlakukan diri lu sendiri dengan kebaikan yang sama, kayak lu perlakukan temen deket yang lagi gagal. Lu nggak akan nyakitin dia dengan kata-kata kasar kan? Kenapa ke diri sendiri iya? Keempat, tetapkan standar pribadi. Buat ukuran keberhasilan berdasarkan nilai-nilai lu sendiri. Apa yang penting buat lu? Pertumbuhan pribadi, integritas, kontribusi. Kalau lu kerja sesuai nilai itu, penilaian orang lain jadi nggak begitu menggoyahkan. Lu udah punya patokan internal yang jelas. Kelima, kurangi kebiasaan banding-bandingin. Ini racun utama guys.
Medsos itu panggung utama. Orang cuma tunjukin yang terbaik. Ketika lu bandingin diri belakang layar lu dengan highlight reel orang lain, ya jelas lu akan merasa kurang. Riset dari University of Houston menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan Facebook berhubungan langsung dengan gejala depresi, terutama karena kebiasaan social comparison tadi. Gue juga mau kasih contoh konkret. Coba lihat sosok kayak J.K. Rowling. Naskah Harry Potter ditolak belasan penerbit. Bayangin kalau dia bergantung sama validasi eksternal di awal perjalanan. Dia bisa berhenti nulis karena dianggap gak layak sama orang lain. Tapi dia punya keyakinan internal yang kuat sama karyanya. Hasilnya, kita tahu sendiri. Atau dalam skala sehari-hari, lu mutusin ubah gaya hidup lebih sehat. Orang sekitar mungkin nyeletuk. Ngapain sih? Udah gendut aja santai. Kalau validasi lu cuma dari luar, lu bakal berhenti. Tapi kalau lu punya alasan internal kuat, misalnya buat panjang umur atau supaya lebih bugar ngajak anak main, omongan orang itu bakal jadi angin lalu. Membangun validasi internal itu proses, guys. Bukan switch yang bisa dipencet dalam semalam. Butuh latihan terus-menerus kayak otot. Setiap kali lu memilih untuk mendengarkan suara diri sendiri tanpa keributan opini luar, lu latih otot validasi internal itu. Gue ingetin juga, ini bukan soal jadi narsis atau cuek total sama masukan. Masukan itu penting buat berkembang. Tapi bedakan antara masukan konstruktif yang lu terima dengan penilaian nilai diri lu sendiri. Lu bisa terima kritik buat perbaikan, tanpa harus merasa diri lu nggak berharga. Kesimpulan. Guys, hidup mencari validasi dari orang lain itu kayak bangun rumah di atas pasir. Setiap ombak apresiasi atau kritik dari luar bisa bikin rumah itu goyah. Tapi ketika lu membangun validasi dari dalam diri sendiri, itu kayak bangun pondasi di atas batu karang. Lebih kuat, stabil, dan tahan badai. Lu nggak akan bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang lu. Tapi lu selalu punya kendali penuh atas apa yang lu pikirkan dan percaya tentang diri lu sendiri. Validasi eksternal itu manis, tapi sementara. Validasi internal itu hasilnya adalah kedamaian dan kebebasan sejati. Kebebasan untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Mulai sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Hari ini gue mau hidup buat memenuhi ekspektasi siapa? Kalau jawabannya masih orang lain, ya wajar, kita semua pernah di sana. Tapi pelan-pelan arahin jawabannya jadi gue hidup buat memenuhi standar dan nilai-nilai gue sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang paling harus yakin sama nilai lu, ya diri lu sendiri. So let's build that inner validation, guys. Trust me, it's the most peaceful place to be. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Stay true to yourself.